Gratis? Gratis. Apa saja materi yang diberikan ke mereka? Dari dasar rupa, contoh mewarnai misalnya kan, terus membuat bentuk, kerajinan, patung, keramik juga kita ajarkan sana. Terus sama lagi edukasi tentang lingkungan juga, termasuk kayak nanam pohon, itu memanfaatkan limbah. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana besok balik Joyon Tauzar Yon tagi buruk seringnya di Port Bungo. Siapa besok sana satu Jumat Port Bungo bersama Sumbar Kreatif Forum nih. Kini Yuang di Kopi Batigo sedang makan nasi goreng. Kalau cok gagah sampiang Yuang. Ya sih. Masih surang? Untuk ini masih surang. Kenalkan beliau kalau orang tahunya Kapten Mod. Namun semana sih ada. Nama Khairul Mahmud Zulkifli Wahab. Beliau adalah salah satu pengurus di Sumbar Kreatif Forum sebagai di subsektor seni rupa. Nah, Ya. cerita tentang perkembangan seni rupa di Sumatera Barat. Dari mana kok seni rupanya kok dari mulai tahun bara gitu. Umum salah, mulai Umum. kapten berkesenian. Oke. Kalau Boleh untuk sambil mulai- makan. Makan nasi Boleh, goreng boleh. enak sana ke Kopi Batigo deh. Oke. Kalau untuk mulai dari berkesenian ya di Sumatera Barat kok dulu emang masih susah lah gitu ya. Untuk berkesenian masih susah gitu. Susah di mah. Karena sekarang lah sangat dibantu dengan media gitu kan, dari digital. Kalau dulu cuma bisa melukis, bikin patung atau mendesain dengan komputer dengan Pentium sekian gitu kan. Kalau sekarang pun untuk berkarya kok rasuan ada batasnya lah gitu. Nah, jadi kalau untuk perkembangan dari dulu sampai sekarang kok itu Sumatera Barat lah cukup maju. Kalau untuk berkesenian di secara ruang lingkup seni rupanya gitu. Majunya dalam artian apa kok, Kak? Maksudnya ulah mulai banyak bertumbuh ya secara Seniman-seniman ya? ya. Oke. Baik itu yang muda-muda, tapi tergantung konsistensi dari sang perupanya tadi gitu. Kapten sendiri sejak tahun berapa mulai berkesenian intens? Kalau mulai intensnya di luar jadi mahasiswa gitu, itu dari mulai 2015-an lah. Fokusnya kemana? Dulu kan awak mencoba di lukis ya kan, atau di apa, akhirnya berserobot dengan jenuh kok gitu. Akhirnya coba cari cara baru, hal baru atau media baru, akhirnya serobot dengan instalasi gitu kan. Nah, karena di Sumatera Barat sendiri yang peminat instalasi sangat kurang. Nah, Sebetulnya karya instalasi itu sendiri ini Ya. bagian dari sebuah seni rupa. Seperti apa sih sebetulnya karya instalasi kok? Nah, instalasi itu sendiri kan ada orang yang bersegmen tuh berpendapat kan instalasi sama kayak patung gitu loh. Ya kan? Ada yang patung instalasi, ada instalasi patung gitu kan. Sebenarnya instalasi itu berdiri sendiri loh gitu. Berdiri sendiri pula. Iya. Nah, Kapten sendiri menilai semua orang ngecang karya instalasi, tapi yang karya instalasi itu seperti apa sebenarnya? Non Kapten nih, pahami kita. Nah, instalasi ini karya yang bersifatnya sementara. Kasih. Ya kan? Bersifat sementara. Ya kalau patung kan permanen tuh, Ya. ya kan, nggak bisa dipindah-pindah. Nah, kalau karya instalasi ini bisa dipindah-pindah. Oke. Ya kan? Arti Kapten kini memilih sebagai perupa karya instalasi. Ya. Keterkaitan di Sumbar Kreatif Forum kan sebagai pengurus Ya. subsektor seni rupa. Sebetulnya apa sih yang lo harapkan dengan adanya Sumbar Kreatif? Seperti apa sih untuk kemajuan kawan-kawan seni rupa di Sumatera Barat? Nunggu. Benar-benar. Jadi kalau untuk harapan kita di Sumatera Barat tentang seni rupaan ya, Ambo sambil makan lo ya. awak sambil ngopi loh. Jadi, itu lama sana. Nah, di subsektor seni rupa di Sumbar Kreatif Ikonya membuka wadah, ya kan? Membuka wadah untuk para kreator, para kreativitas, para perupa untuk menuangkan ide-idenya, membuat suatu kegiatan di Sumbar Kreatif. Nah, di situ ada wadah, yaitu bertempat pas di areanya Kopi Batigo. Nah, wadah itu seperti apa saja? Artinya kawan-kawan terlibat di Siko di backup sama Sumbar Kreatif berarti? Ya. Nah, ke depan harapan Kapten dengan adanya Sumbar Kreatif Forum, ada seni rupa di sini. Kalau Ya. seni rupa artinya terlibat secara penuh untuk mengembangkan karya-karya di Siko. Ya.
Baca yang kapten. Nah, bisa kawan-kawan sebagai perupa tuh kalau misalnya pengen mengadakan sebuah pameran, kegiatan-kegiatan seni, baik itu edukasi workshop atau segala macamnya, bisa di Sumber Kreatif. Dan Sumber Kreatif akan memberi fasilitas. Dan Selama juga kau memang susah yo untuk mengadakan pameran kawan-kawan gitu. dibilang susah enggak juga sih, Bang. Tapi Cuman terkadang kan banyak terkendala inilah, contoh anggaran segala macam, ya kan. anggaran tuh sebenarnya dalam pameran, sebuah pameran, Ya. apa yang paling kadang kan? Yang paling kadang anggaran tuh, misalnya contoh cetak katalog, ya kan. Sebenarnya kan katalog kan bisa pakai digital gini tuh, katalog misalnya kan, nggak harus pakai cetak buku gitu loh. Terus biaya produksi, misalnya untuk display dan segala macamnya gitu kan. Itu sebenarnya gitu. Nah kawan-kawan ketika nyo bergabung di Sumber Kreatif, Ya, hal-hal yang seperti itu bisa teratasi nggak? sepertinya bisa. Nah anggaranku sumber yang kreatif yang mencarian atau bahas sih? Nah, nanti kan kita coba kolaborasi, ya kan, kolaborasi sama beberapa tim-tim lain, ya kan, subsektor lain untuk saling mensupport. Tapi setidaknya kawan-kawan di bawah Sumber Kreatif tenangilah ide-ide kreatifnya, Ya, apa yang ingin disampaikannya, apa yang ingin dicapainya bisa terwujud di situ. iya betul. Sampai detik ini di Sumber Kreatif ada berapa perupa yang tergabung? Di Sumber Kreatif. Kalau dibilang perupa adalah, tapi nggak cukup banyak. Untuk kawan-kawan bisa masuk ke Sumber Kreatif, perlu mendaftarkah mereka Ya, atau bah sistemnya? bisa mendaftar, ya kan, bisa langsung japri. Nah, kalau mendaftar nanti kan dari forum dia bakalan dikeluarin tuh, ya kan, kayak format apa yang digital gini loh, bisa nanti tinggal submit. Nah, Dan itu itu bisa tak bisa submit karya. Sekarang lagi proses. Lagi proses. Ya. Ya artinya ke depan minimal kawan-kawan perupa tidak bingung lagi ketika ingin mengeluarkan kreativitas Benar. ide-idenya. Oke, tadi pameran. Ya. Sumber Kreatif akhirnya memfasilitasi itu. Oke, Kapten. Sebagai orang seni rupa yang memiliki tahapan-tahapan, Kapten melihat yang muda-muda kini, semangatnya seperti apa? Semangatnya, semangat juang. Yo. Ya. Sekokoh seorang kapten kah? Coba. Apa? Sekokoh seorang kapten kah? Coba. Ada yang lebih gila, cuman nggak terekspos, ya kan? Kok bisa? Ya karena mungkin, ya ini sepengetahuan saya nih kan, punya belum tingkat kepedeannya belum tinggi, belum percaya diri akan sebuah karyanya gitu loh. Jo karyanya sendirinya nggak pede. Ya, ada dia punya potensi loh. Itu yang saya lihat gitu loh. Itu ada beberapa kawan-kawan perupa seperti itu gitu kan. Ada yang sekarang tuh yang baru-baru tumbuh punya power, cuman karena mungkin ada beberapa tekanan-tekanan yang lain akhirnya down lagi. Nah itu apa sih yang harus lakukan untuk kawan seperti itu? Kalau dari awas, kok waswa Indonesia campur lah ya. Boleh kan. Selain wak magih semangat, terus agihnya edukasi, ya supaya caranya tidak turun lah gitu kan. Nah, tetap berkarya, tetap melakukan kegiatan-kegiatan kreativitas seperti yang dilakukan sebagai perupa. Terus bagaimana karya-karyanya kok diminati banyak orang, ya kan, diapresiasi banyak orang. Itu yang paling perlu, yang paling pertama, ya kan. Tapi terkadang awak berserobot perupa-perupa kok nyo langsung pengen karyanya kok langsung terjual gitu, tanpa nyo melakukan beberapa proses kok gitu loh, ya kan. Pengennya instan sih, serobot orang langsung ketuju karya aku langsung jual seperti itu. Pengennya seperti itu gitu loh. Kan nggak semudah itu menjual karya seni, kan? Sampai kini pun karya awal lu yang terjual doh. Nah itulah kasarnya kan. Lah berbagai cara, ya kan. Ada yang bibar kata yang melirik bana, terus melakukan transaksi dengan uang, bertukar uang gitu kan. Nah ini karya saya beli ke segala macam. Ya. Kapten Manis sebenarnya kenapa sih banyak karya-karya seni rupa di Sumbarko yang tidak mudah terjual? Apa sih penyebabnya? Kualitas karya kah? Atau memang para kolektor yang tidak begitu tahu banyak tentang awak di situ? Kalau untuk kualitas karya kita udah cukup hebat, Tapi tapi sayangnya kita kekurangan kolektor.
yang mau datang ke sini ini gitu loh. Ya kan? Yang apa ya? Wah, ini karya si A ini bisa loh gitu gitu loh. Karya si B ini juga bisa loh gitu loh. Nah, Harusnya kita kan mendatangkan kolektor ke Sumatera Barat ini supaya mereka lebih melirik ke karya-karya atau perupa-perupa itu. artinya kalau mau ada pameran, Nah, tidak sebatas pameran, kita harus mengundang kolektor-kolektor. yes, betul. Bisa nggak Sumbar Kreatif mewujudkan hal itu? Menurut saya bisa. Karena di dalam Sumbar Kreatif itu kan mereka punya relasi-relasi juga tuh. Ya kan? Punya jejaring. Iya, iya, Nah, iya. itulah fungsinya Sumbar Kreatif ini tadi gitu loh. Bisa Ada pameran, menjembatani. misalnya ada pameran di Kopi Petigo kok. Kemudian datangkan para Ya, kolektor. Dan bisa nggak untuk sebetulnya ada hal yang paling penting sebenarnya Komuni Ambo. Mendatangkan pejabat juga penting kan? penting. Oke. Bagaimana dalam sistem kuratorial Ya. Sumatera Barat? Karena ada pameran tuh di bawah kurator kan? Nah, Cukup fair nggak Kapten menilai? Lain nggak inyo kayak inyo se? Nah, kalau yang terjadi kan kini kan seperti itu tuh. Kadang kan kuratorialnya ya samalah kayak pemilu gitu kan. Ya kan? Ah, Maksudnya? kalau Wak Sabian mah ya adeknya masih di sana Ambo, lolos selahnya gitu kan. Adeknya masih tetangga Ambo, masuk selahnya gitu. Harusnya kan kualitas. Ya, Dan itu mental-mental seperti itu masih ada deh, Pak. masih. Solusinya, Kapten? Kalau untuk solusi emang kita cari orang yang netral lah sebagai kurator ya. Emang punya basicnya, emang benar-benar basicnya kuratorial gitu. Menurut Kapten, seorang kuratorial di seni rupa itu apa yang harus dimilikinya? Penguasaan dari itu karyanya kan. Ini harusnya nggak boleh pandang bulu lah ya kan. Harusnya ikut sanaknya apa segala macamnya, ikut kawan kerabatnya lah, atau emang nyolah lalamonyo dalam berkecimpung di dunia rupa misalnya kan. Kalau emang karyanya memang nggak layak ya emang nggak layak gitu loh, ya kan. Dan kalau karyanya memang layak, walaupun itu anak kandung, Ya. wajib kan, Ya. bisa dikian kan? Bisa. Kita kan berbicara kualitas. Kualitas. Dan Kapten lalu menemukan itu lah. Nah, Solusinya, apa nih Kapten? Jambe kok Kapten pada mengkritik, saya nggak tahu cara solusi. nah kan? kalau untuk solusi ya mungkin ya, minum awih modelnya kemana? Di hari yang garang ya kan, ditambah lo kopi, tak lama lo, cari lo solusi kan. Kopi kok lah solusinya. Jadi Kopi sambil solusi ya? jadi sambil mengopi awak bakal menemukan solusinya. Solusinya adalah mungkin kita lebih berbicara tentang masalah kuratorial, lebih berdiskusi ya kan. Siapa-siapa saja yang emang benar-benar emang menjadi apa ya? Kurator yang benar harus menjadi kurator itu loh. Artinya setidaknya awak harus melahirkan kurator-kurator baru kan? Yes, betul. Nah, Kapten melihat peluang Sumbar bisa nggak melahirkan kurator-kurator seperti itu? Bisa. Cuma Ya terkendalanya mungkin kesiapan orang tua atau gimana nya. Kalau kita tengok secara kualitasnya udah cukup gitu loh kan. Dia punya basic, dia punya pengetahuan yang luas ya kan. Lah bersekolah tinggi loh. Nah, apa salahnya kalau nyo pengen mencoba jadi kurator gitu kan. karya Kapten yang terakhir apa? Karya Kapten yang terakhir adalah yang ikut pameran kah atau yang berkolaborasi? Yang karya apa? Karya Kapten sama Kapten Mut. Oke, itu yang rekam jejak kemarin, track record yang ada di Pekan Kebudayaan Daerah, PKD. Nah, itu karya terakhir yang Judulnya itu rekam jejak track record. cerita tentang konsep karya itu Kapten. Konsep track record tuh. Jadi rekam jejak. Nah, kembali kita ke jalur rempah nih ya kan. Itu kan Oh, mengisahkan temanya jalur rempah ya? Iya, kebetulan tuh temanya jalur rempah. Kita memakai bahan baku rotan, ya kan. Emang saya pilih karena rotan kan, karena dulu ada pernah wacananya tuh sampai ke Pekan Kebudayaan Nasional, ya kan. Jadi saya ambil rotan itu supaya awet. Nah, karena saya pakai media instalasi, ya kan. Jadi sistemnya bongkar pasang. Nah, kalau untuk konsep lebih bercerita tentang para apa ya, jadi jalur rempah ini petani ya kan. Nah, bagaimana petani ini membawa rempah-rempah itu. Dulu kan kita nggak ada jalur darat, yang ada jalur laut gitu kan. Untuk ngantar-ngantar rempah ini ke antar benua, ya, ke antar pulau. Jadi kita pakai jalur laut. Makanya di situ ada sebuah visual kapal
Terus ada beberapa orang yang sedang membawa sebuah baki atau beronang gitu. Nah, itu sebenarnya untuk meletakkan rempah-rempah di sana gitu. Nah, sekarang karya itu di mana bisa baca lihat, Kapten? Kalau untuk karya itu sendiri sekarang saya letakkan di Kopi Batigo, di Teluk Buo, di Bungus. Oh, sebenarnya. Ya, Setidaknya ya di pinggir pantai. betul. Karena temanya kapal kan, kalau kapal di pinggir pantai lebih cocok lagi gitu loh. Kenapa akhirnya Kapten memilih untuk instalasi? Kenapa nak jadi pelukis? Yang lain? Karena instalasi sangat minim di Sumatera Barat. Kini yang seniman-seniman instalasi siapa saja? Mungkin ada beberapa komunitas ada yang punya seniman instalasi ya kan. Ya, seperti? Ada misalnya di RAS tuh ada seniman instalasinya misalnya kan. Terus di Belanak juga di komunitas-komunitas juga ada. Terus senior-senior kita juga ada kayak John Wahid. Terus ada beberapa lagi yang masih bergelut di dunia instalasi juga. Dan itu konsisten, mereka berkarya untuk instalasi saja? Kayaknya enggak juga. Enggak. Kalau Kapten? Ya, sampai sekarang masih instalasi gitu. Enggak membuat karya lukis atau yang lain? Sebenarnya masih, ya kan? Karena ketika saya udah jenuh maksudnya jenuh ini udah mentok ya, ketika belum dapat titik temu jalan keluarnya di sebuah karya ini, di instalasi, saya pindah beralih dulu ke lukis misalnya. Karena ada media kanvas dan cat, saya coba melukis lagi gitu loh. Ini Kapten pun macik sebuah komunitas ya? Ya, Komunitas Kreatif Kopi Batigo. Kreatif Kopi Batigo di Teluk Buo? Ya, di Teluk Buo. Itu siapa saja di sana? Sekarang kami ada berdua, saya sama Joni, ya kan? Itu kami di sana itu lebih mengembangkan kepada potensi anak-anak. Anak-anak di sekitar Teluk Buo? Ya, mengembangkan bakat anak-anak yang ada yang di Teluk Buo itu. Jadi selain berkreativitas, mereka juga kita ajarkan tentang masalah edukasi lingkungan, gitu. Oh, edukasi lingkungan? Ya. Itu ada baranak ini? Ada baranak yang ikut? Kurang lebih 20. Oh, cukup ramai? Ya, Dan mereka cuma-cuma, gratis? gratis. Apa saja materi yang diberikan ke mereka? Dari dasar rupa, contoh mewarnai misalnya kan, terus membuat bentuk, kerajinan, patung, keramik juga kita ajarkan sana. Terus sama lagi edukasi tentang lingkungan juga, termasuk kayak nanam pohon, itu memanfaatkan limbah. Mau tak mau, itu pasti butuh biaya. Ya, Itu anggarannya dari mana? pribadi. Pribadi? Tak seorang lagi cukup. Untuk seorang nggak cukup. Nah, Kapten, ada sebuah ketika berkarya, kemudian ada kegiatan sosial mengumpulkan anak-anak, memberikan pendidikan, edukasi ke mereka. Sebetulnya tujuan Kapten tuh apa sih untuk anak-anak tuh? Kenapa harus anak-anak tuh? Apakah anak-anak tuh terlalu sibuk dengan gaya hidup mereka di sini? Makanya Kapten merubah pola pikir mereka dan cara-cara seperti itu tuh, Pak? Sebenarnya awalnya tuh kan saya punya misi nih, seni untuk masyarakat dan bagaimana memasyarakatkan seni. Nah, kalau yang tua-tua ini udah payah kita rubah pola pikirnya. Jadi yang generasi muda-muda yang baru lahir ya kan, nah itu kita gampang memberikan edukasi tentang seni ini. Jadi anak-anak itu sekarang udah nggak awam lagi tentang masalah seni, apa itu instalasi, apa itu patung, apa itu keramik, bagaimana cara pengerjaannya gitu loh. Itu anak-anak masih sekolah? Masih, ada yang putus sekolah juga ada. Ada yang putus sekolah, oke? Ada. Dan itu yang Kapten bina? Iya. Saya bina dengan pola seni ya kan. Mana tahu nanti ke depannya mereka bisa berkreativitas di ranah seni. Jadi mereka tuh walaupun putus sekolah, nggak nyambung lagi, tapi mereka ada kegiatan yang masih positif lah. Tapi setidaknya harus didorong mereka supaya jangan Ya, putus sekolah. Nah, benar. Nah, peran pemerintah selama di komunitas Kopi Batigo, komunitas kreatif Kopi Batigo. itu peran pemerintah lado? Belum ada sih, Belum ada. tangannya. Berbuat setarina, Kapten. Ya. Jadi tanpa pemerintah kita masih sanggup juga kok gitu. Ya, artinya berbuat semampunya ya. Iya, semampu kita. Tapi setidaknya pemerintah harus hadir di sini. Iya. Betul. Setuju nggak Anta itu? Setuju. Oke. Kalau dapat bantuan dari pemerintah mantap benar gitu. Mantap mana? Ya. Setidaknya kini berbuat sedulu. Kita berbuat dulu semampu kita ya kan, sehabis-habis tenaga kita, sehabis-habis uang saku kita ya kan. Kalau mengatur kehidupan dengan karya seni, kemudian ada anak-anak, Kapten mengatur strateginya. Ya. Nah, jadi kalau untuk strategi kan, misal saya punya bahan baku nih,
cat saya bawa sendiri, hasil-hasil misal contoh saya dapat proyek mural, catnya berlebih, saya bawa ke komunitas, nanti saya bagiin kepada anak-anak buat mereka belajar melukis, ya kan. Itu beraja diatur waktunya, hari ko enggak? Ada, Oh, ada harinya. ada. Dan itu siapa saja boleh ikut. Iya, siapa Tapi saja boleh prioritas ikut. anak-anak. Ya, Kalau ada yang remaja atau papa atau mama ini ikut bisa. bisa. Oke, menarik. Nah, dengan adanya komunitas seperti Iko, apa sih yang Kapten Dapean Hah? membina komunitas kreatif anak-anak seperti itu? Ya. Apa sih yang ke Kapten Dapean? Amal. Amal jariah. Amal, nah, Ya. jalan enak di sini. Nah, dan ada kepuasan tentunya ketika Kepuasan tersendiri ya. Kepuasan tersendiri. Karena ketika kita dapat ilmu ya kan, kita punya ilmu, kita punya potensi, kita punya bakat, sangat sayang kalau kita nggak berbagi. Nah, karya-karya apa saja kini anak-anak tuh yang bisa bawa ke tengah atau bisa Ya. jadian sumber mata pencarian baru bagi anak tuh sudah bisa mereka karya-karya mereka untuk buat jual atau baa. Sudah. Jadi mereka bikin kerajinan nih dari Oh, ada limbah. kerajinan juga? Ada bikin gantungan kunci, bikin gelang, aksesoris. Ada beberapa juga yang karya-karya lukisnya mereka pajang juga di galeri. Lokasi. Ya, di sini juga ada. Oh, gitu. Ah, Di Kopi Batiko Padang ya, ada. ada. Itu lukisan mereka. Ya, Nah, ada niat untuk membuat pameran khusus untuk mereka. sudah. Cuman mungkin kan karena waktu kita belum ada yang pas ya kan, karena kita juga masih ada kesibukan. Mungkin adalah nanti entah di sini, entah di Teluk Buo sendiri, di lokasinya mereka sendiri. Jadi mungkin bisa jadi tamu pengunjung langsung melihat secara langsung gitu kan. Bagaimana kehidupan anak-anak tersebut. Nah, gitu. Nah, tidak ada kerjasama dengan bidang lintas bidang lain. Kemarin sudah kita coba, mungkin karena akses terlalu jauh ya kan. Jadi mereka down. Yang untuk standby di situ susah Ya. ya. Dan tidak banyak seniman yang mau berkorban barangkali. Oke, apa harapan Kapten untuk seniman seni rupa Sumatera Barat? Harapannya ya semoga lebih baik dari saya lah. Baik dari saya, kuat. Nah, jadi harapannya nak kalau untuk seniman atau perupa Sumatera Barat ya teruslah berkegiatan dan berkreativitas ya kan, jangan pantang menyerah ya kan. Lebih baik dari saya tuh cocok, bagus ya kan, karena kehidupan saya seperti ini aja ya kan, hanya amal jariah ya kan. Jangan pantang menyerah, itu intinya. Kalau emang berkarya fokus konsisten, Fokus ya kan? konsisten kunci. Ya. Nah, Kapten sebagai pengurus di Semar Kreatif, mungkin ada himbauan untuk kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan butuh ruang, butuh space atau punya kendala, baik itu relasi, koneksi segala macam, silahkan ke Sumber Kreatif. Kita punya wadah, kita punya tempat, kita punya segala sesuatu yang bisa nanti kita berbagi ya kan, baik itu ilmu, pengetahuan, edukasi, sharing, sharing, dan ya. setidaknya kalau ada pameran bisa kolaborasi. Berkolaborasi sama Sumber Kreatif. Oke. Sumber Kreatif punya wadah loh, apalagi untuk perupa, sangat. Kita juga punya beberapa booth outlet nanti yang bakalan kita pajang karya-karya mereka di sini juga. Oh. Kita jual. Oh, Nah, kita gitu. jual ya? Ya. Oke. Jadi yang udah punya produk silahkan bawa ke sini. Nanti kita kemas dengan baik, terus kita jual. Ada nggak caption lain? Itu sih mungkin. Itu saya baru. Ya. Ini cap tutik lah, pot bunga ko tapi di bakso Thailand mau lanjut makan. Oke. Berhubung permintaan dari Uda Ambo ya kan, pakai bakso Thailand, dan biasanya Ambo pakai kemana-mana pakai bakso Thailand. Aku sambil mengopi kuah kung khap di kap kon, mi kong di kap pot bunga mengkhapเลยกันขายมีคุยเขาลองมีkhapเลยkap kon, kapนะครับว่าhap hai Laksana. kan khap. Kapten Mun, pengurus Sumber Kreatif khusus sektor seni rupa selama di Pot Bungo, dan tentunya setiap Jumat tungguan Pot Bungo bersama Sumber Kreatif Forum. Laksana. กุ้งไข่กุ้งหับพอน Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis